Gara-gara membuat buku itu yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data kayak gitu, ada semacam harusnya bedah buku, ngundang misalnya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar Pak, terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Oke, sebentar. Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini masih sekaitan dengan persidangan Sugiknur dan Bambang Tri, sahabat-sahabat. Nah, tapi untuk kali ini yaitu majelis hakim itu marah karena kelakuan si Bambang Tri yang setiap kali jaksa bertanya kepada saksi ahli, yaitu ke Rocky Gerung sebagai saksi ahli yang didatangkan pengacara Sugiknur dan Bambang Tri, itu diselah terus. Akhirnya pertanyaan majelis hakim, jaksa penuntut umum itu tidak pernah selesai, sahabat-sahabat, karena setiap kali masuk di substansi pertanyaan itu diselah lagi. Nah, seperti apa mencak-mencaknya atau seperti apa yang dilakukan oleh si Bambang Tri pada saat si jaksa penuntut umum itu melakukan pertanyaan kepada saksi ahli. Nah, itu yang ini sampai pada majelis hakim itu betul-betul marah, sahabat-sahabat, dan meminta untuk tinggalkan ruangan persidangan Bambang Tri yang diminta, sahabat-sahabat. Nah, saya kira untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, seperti apa videonya. Nah, mari kita lihat sama-sama, sahabat-sahabat. Dendam ya, kami secara institusi maupun yang ditunjuk mengadili perkara ini tidak ada dendam terhadap mereka berdua karena kita tidak kenal sebelumnya. Jadi saya rasa itu sebagai koreksi aja, kejaksaan tidak dendam terhadap siapapun. Itu aja yang pertama. Terus ke arah yang kedua berkait dengan saudara tadi, catatan saya tentang hoax ya. Nah, interupsi bentar. Yang dimaksud itu bukan jaksa Anda, tapi kejaksaannya. Iya, sudah. Sebentar, interupsi lewat majelis hakim, jangan saling berdebat di sini melalui majelis hakim ya. Kami yang sidang, ya, silakan menjelaskan Bang Edi tentang tidak pribadi maupun institusi tidak ada dendam dengan yang bersangkutan karena tidak kenal. Terus yang kedua, saudara menjelaskan antara hoax dan berita bohong ya. Kalau misalnya catatannya tadi bahwa hoax itu, kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, terus kemudian atau memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan. Tapi posisi ini di sini kan sudah menjelaskan tadi itu sebenarnya tidak bisa dihukum, ya kan? Nah, beda dengan kalau sekiranya itu menyiarkan atau menerbitkan suatu kebohongan, karena itu ada ancaman pidananya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu juga masih berlaku di Indonesia. Tidak hanya sebatas posisi kenapa ketika di zamannya SBY tidak ditampilkan atau apa, karena selama peraturan perundang-undangan itu masih ada dan tidak dicabut dan juga diubah dengan peraturan yang baru, itu masih berlaku. Itu pemahaman kami kayak gitu. Ini berkaitan dengan hoax dan bohong tadi, ini saya akan menanyakan tentang ini, karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan, ada itu, kita berbicara logika saja. Saudara ahli bisa kita katakan bahwa saudara ahli pakar logika. Kita harus berbicara itu logik, ya. Ini saya melihatnya begini, kita flashback aja ke belakang, kayak gitu, bahwa kalau ditanyakan yang dimana penasihat hukum tadi menanyakan, ini sebenarnya yang dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa. Sebenarnya di luar konteks itu, kami tidak akan melihat sebagai mens rea atau mungkin motivasi. Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa. Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugiknur, itu selalu rata-rata dalam podcastnya, termasuk yang di
mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini, adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena yang diangkat itu. Sekarang kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi. Tapi dalam sebentar, nggak usah dikomentari dulu. Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu, yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data, kayak gitu, ada semacam harusnya bedah buku. Ngundang misalnya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar Pak. Terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Sebentar. Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar. Gini aja, mungkin bisa dipersingkat Pak Jaksa, to the point saja, biar bisa dipersingkat. Ada verifikasi data, pembanding data. Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Itu kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir, dikeluarkan. Sebentar, gini aja, sebentar, sekali lagi, saudara, nanti saya suruh keluar nanti. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana, ya? Apakah dia punya fotokopi sebagai kami yang terlegalisir? Kita tidak tahu. Pertanyaannya aja Pak Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu? Terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan, Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan, ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu. Karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar. Sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Pertanyaannya saya tanyakan tadi. Jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan atau kedunguan? Karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan kedunguan dan kebodohan. Logik. Terus itu dungu segala macam. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta selama persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus, saya suruh dikeluarkan dari sidang, Tahanan luar dulu, bukan Pak? Gimana pendapat? Sebentar. Ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan, pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini, kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan. Nah, saya kira kita sudah lihat videonya sahabat-sahabat ya. Saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan sahabat-sahabat, tetapi yang intinya bahwa si majelis hakim ini betul-betul marah ya, karena setiap kali jaksa penuntut umum masuk ke dalam substansi pertanyaan kepada Rocky Gerung, kepada saksi ahli, si Bambang Tri itu melakukan sela di tengah jalan. Akhirnya sampai-sampai pada si saksi ahli
Rocky Gerung itu menggeser kursinya yang awalnya sedikit mengarah kepada Bambang Tri, akhirnya dia menggeser kursinya mengarah ke jaksa penuntut umum. Nah, itu kondisinya, sahabat-sahabat. Soal seperti apa pertanyaannya, apa yang mau diungkap, saya kira sahabat-sahabat akan melihat sendiri tadi, menganalisa sendiri tadi apa-apa yang telah disampaikan atau akan dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu sahabat-sahabat, karena terlalu panjang videonya, mencak-mencaknya juga si Bambang Tri. Saya kira itu sahabat-sahabat ya. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.